kawan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih yang udah klik video ini. Nah, di sini tuh aku mau berbagi cerita tentang pertama kalinya aku datang ke Malaysia. Nah, oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama adalah pertama kalinya naik pesawat terbang. Nah, di sini teman-teman, di sini pertama kalinya aku naik pesawat terbang. Itu tuh takut banget rasanya. Nah, apalagi kan di situ tuh lagi boomingnya tentang pesawat jatuh gitu kan. Jadi rasanya tuh takut banget, gimana ya kalau jatuh ya, gimana. Tapi di situ tetaplah berdoa. Nah, kebetulan nih teman-teman, aku itu kebetulan duduknya di sebelah jendela. Nah, jendela itu di situ udah ke atas nih kan, udah ke atas, dan aku tuh lihat awan-awan tuh putih bagus banget. Di situ aku tuh serasa senang banget bisa gitu naik pesawat ya. Itu teman-teman, maklumnya sebenarnya sih aku di sini nggak pernah sih berandai-andai kalau aku bisa naik pesawat gitu. Sini tuh sadar diri sih ya kan, karena kan pesawat itu kan mahal, jadi lagian mau kemana sih naik pesawat gitu kan. Tapi ya itulah, akhirnya bisa naik pesawat itu karena mau pergi ke Malaysia gitu teman-teman. Nah, kalau kalian tuh gimana sih pertama kali kalian naik pesawat terbang itu gimana sih rasanya? Apa katrok kayak aku atau gimana gitu? Itu teman-teman, pengalaman aku naik pesawat terbang. Yang kedua itu teman-teman, di Malaysia itu aku tuh bingung sih, karena di Malaysia itu jam 7 pagi itu, di sini itu masih gelap ya. Kalau di Indonesia itu kan jam 7 itu udah terang banget gitu. Itu udah anak-anak sekolah itu pada berangkat sekolah gitu kan, udah beraktivitas gitu. Kalau di sini jam 7 itu masih gelap banget teman-teman. Jadi aku sedikit bingung sih gitu, bingung. Nah, yang ketiga itu juga salat subuhnya itu juga siang sih. Di sini tuh jam 6 itu salat subuh, ajan jam 6 itu di sini salat ajan subuh gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita bisa di Indonesia itu jam 5 ya ajan subuhnya, itu agak siangan gitu. Jadi sedikit bingung sih gitu, pertama kali datang ke sini sedikit bingung gitu. Nah, yang ketiga itu di sini adalah makanannya. Nah, di sini pertama kali aku datang nih kan, pertama kali aku kerja kilang itu, di situ tuh gak bisa beradaptasi dengan makanannya. Itu di situ aku pokoknya selera makanan itu berkurang. Apalagi di sini tuh makanannya itu kari. Ya kayak kari-kari gitu teman-teman. Tapi lain ya, Indonesia dengan Malaysia itu karinya itu berbeda gitu loh teman-teman. Karinya itu di sini bukan seperti Indonesia gitu. Jadi situ aku gimana bisa aku makan gitu, gimana caranya aku bisa makan lagi gitu ya. Dan akhirnya ya masak. Tapi ngelama kelamaan banyak sih kan, banyak juga yang di sini itu orang Indonesia. Di sini banyak juga alhamdulillah di sini yang jualan makanan Indonesia. Nah, itu disitulah baru mulai aku kembali lagi selera makannya gitu. Tapi lamanya kemudian lama-lama ya bisa menikmati makanan sini gitu teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah, nah ini ya, nggak tahu arah jalan pulang. Nah, di sini tuh aku pernah satu kali itu, aku pernah pertama kali di sini dalam beberapa bulan gitu kan, aku pernah nih ke mall. Gara-gara aku nekat banget ke mall benerin handphone aku. Kebetulan handphone aku rusak, jadi aku harus benerin, kalau enggak sih aku nggak bisa ngubungin keluarga kan. Nah, aku di sini itu beraniin diri itu untuk ke mall benerin handphone aku. Pulang kerja langsung mampir ke mall gitu kan. Terus itu aku akhirnya apa, pulang, aku tuh nggak tahu jalan pulang, nggak tahu arah jalan kan. Aku ini sebenarnya sih mau naik bus rapid gitu loh, bus rapid. Terus aku tuh nggak tahu arah jalan ke rumah itu mana kan. Kalau bus rapid kan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri gitu loh. Kalau arah rumahku tuh sebenarnya sebelah kanan, tapi aku sebelah kiri. Nah, itu aku disitu nggak tahu banget. Akhirnya aku tanyalah sama orang-orang sekitar situ kan. Akhirnya tanyalah sama orang di situ, arah rumahku itu sebelah mana, sebelah kanan gitu. Untung aja aku bisa tanya gitu kan. Itulah pepatah bilang, malu bertanya sesat di jalan. Akhirnya aku tanya di situ naik bus rapid. Tapi di situ kan udah pukul setengah 10 ya. Di situ tuh, di sini tuh setengah 10 tuh udah malam banget teman-teman, udah malam banget kan. Nah, sini aku ada rasa takut kan, kalau aku pulang pukul segini naik bus sampainya pukul berapa. Kalau naik bus rapid itu lama teman-teman, lama nunggunya lagi kan. Itu aku takut banget kan. Jadi aku, daripada aku takut, aku balik lagi deh, aku cari taksi online. Akhirnya aku naik taksi online ya, walaupun mahal pun nggak apa-apa lah, yang penting aku selamat gitu. Nah, yang kelima itu teman-teman, pertama aku datang ke Malaysia itu pusat perhatian aku kepada bangunan-bangunan tinggi.
ya pas seperti kilang-kilang yang ada di Malaysia itu aku suka banget lihat bangunan-bangunan tinggi gitu loh, ya seperti hostel-hostelnya, kilang-kilangnya. Aku tuh suka banget lihat bangunan tinggi. Di situ aku ya takjub sih, macam wah senangnya di sini banyak-banyak bangunan tinggi gitu loh. Ya maklum lah namanya orang kampung kan, kalau di kampung aku tuh jarang banget ada bangunan-bangunan tinggi gitu teman-teman. Jadi senang banget gitu rasanya gitu teman-teman. Nah jadi yang keenam itu adalah bingung cara manggil orang Malaysia itu gimana, ataupun gini aja deh, bingung cara manggil bos itu gimana gitu. Nah ini pengalaman aku yang pertama itu, pertama kali aku datang, pertama kali aku masuk kerja ini kan teman-teman, aku tuh nggak tahu manggil bos itu apa gitu loh, bingung gitu. Oke lah aku di situ manggilnya bapak, nggak tahu apa, bapak itu ketawain tuh teman-teman, bapak itu diketawain karena di Malaysia itu bapak itu jarang, nggak digunakan ya, itu cuma Indonesia aja gitu. Jadi tapi bos aku kebetulan perempuan Chinese. Aku bekerja dengan dulu pertama kali masuk kerja itu bos aku Cina Chinese ya teman-teman. Di situ aku tuh manggilnya kakak. Terus datang buddy aku nih, datang yang ngajarin aku, kakak yang ngajarin aku, yang training aku itu bilang, kamu panggil dia apa? Kakak. Kenapa panggil dia kakak? Karena di sini itu menurut orang Cina itu kakak itu nggak sopan kalau untuk bos gitu teman-teman. Nah situ aku heran, terus aku panggil apa dong gitu. Harus panggil nama aja. Hah, nggak sopan lah, itu justru nggak sopan menurut aku sih gitu. Kalau kita di Indonesia kan panggil nama itu menurut kita itu nggak sopan kan teman-teman. Jadi justru kalau bagi orang Cina itu di sini itu panggil kakak dengan atasan kita itu seperti kawan sendiri, justru itu nggak menghormatin gitu, kata badi aku sih, kata kakak badi aku yang ngajar aku gitu teman-teman. Jadi kalau kita panggil dia kakak itu nggak menghormati dia, justru macam nganggap dia kawannya, partnernya gitu. Jadi akhirnya ya aku putusin untuk ngikutin semua orang lah, akhirnya panggil nama deh bos aku, panggil aku nama. Jadi aku panggil bos aku panggil nama aja gitu teman-teman. Tapi nggak tahu ya, setiap line itu, setiap kerja itu dengan bos yang berbeda-beda, nggak tahu panggilannya itu lain-lain ya teman-teman. Kebetulan aku kerja dengan orang Cina, jadi ya seperti itulah panggilannya. Tapi kalau dengan Melayu itu lain lagi ya, jadi aku nggak tahu. Jadi kalau kalian jadi menurut, jadi ikut dengan bosnya yang mau dipanggil apa gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu adalah semua pengalaman aku pertama kali datang ke Malaysia. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, bantu like, comment, subscribe di bawah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.